Semangat pagi teman-teman semua. Ya, selamat bertemu di sesi saya ya. Yang pertama, di bagian pertama, perkenankan saya ingin menyampaikan terkait dengan penelitian. Saya ingin menyampaikan bukan konsep metodologinya, tapi lebih bagaimana metode praktis menyusun proposal dan laporan hasil penelitian. Nah, juga memang harus sistematik, maka saya mulai dari sesi pertama, bagian pertama. Nah, biasanya di bab 1 itu satu-satu menyusun tentang latar belakang. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa membantu kepada teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir, terutama adik-adik mahasiswa program studi atau program S1 ya, program sarjana. Dan ya kalau yang mungkin sudah pasca dan untuk doktoral kayaknya mungkin bukan kapasitas saya untuk mengajari ya. Jadi ini bukan mengajari, hanya memberikan semacam tambahan barangkali bagaimana menyusunnya itu atau membuat laporan proposal penelitian itu mungkin kurang dipahami. Mudah-mudahan dengan slide saya ini bisa membantu kepada teman-teman semua. Pertama mungkin saya kenalkan dulu, nama saya Sungkono dan saya masih aktif di perguruan tinggi, yaitu di Universitas Buana Perjuangan Karawang, atau mungkin yang lebih familiar disebut UBP Karawang. Saya baru 7 tahun di situ, dan sebelumnya saya di Unsika. Nah, begitu Unsika menjadi proses penegrian, saya berpindah ke perguruan tinggi yang baru 7 tahun 8 tahun itu. Nah, waktu di Unsika saya baru 22 tahun, sehingga kalau diakumulasi baru 29 tahunan lah ya. Tentu masih banyak hal-hal yang kurang, tapi apa salahnya saya ambil bagi. Kenapa saya mulai dari latar belakang? Ya, saya hanya berprinsip supaya ini sistematis, sehingga laporan itu secara sistemnya sudah dibenarkan, walaupun mungkin masing-masing perguruan tinggi mempunyai aturan, pedoman, atau template yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya secara umum seperti yang akan saya sampaikan. Itu kira-kira sebagai pengantar, ya, makanya saya mengucapkan semangat pagi. Tujuannya ya supaya kita selalu seperti semangat kalau pagi hari pada saat kita ingin melakukan aktivitas, semangat pagi itu yang paling prima ya. Seperti itu teman-teman. Baik, kita mulai saja. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Nah, di bab 1 adalah latar belakang. Ya, biasanya di latar belakang ini kalau saya gambarkan, saya analogikan adalah sepertinya seperti segitiga terbalik. Maksudnya adalah bahwa dalam latar belakang kita harus berbicara secara umum sampai dengan beberapa paragraf mengerucut pada terakhir adalah penentuan tema. Ya, kira-kira seperti itu kalau saya gambarkan. Maka di sini saya bagi dari berbagai nomor ini menggambarkan paragraf-paragraf yang sebaiknya kita buat menyusun dalam penyusunan proposal maupun laporan hasil penelitian. Yang pertama adalah bahwa kita dalam menyusun proposal atau laporan tugas akhir, maka di latar belakang itu kita bicara umum dulu, ya, bicara secara lebih luas dulu tentang hal atau apa-apa yang akan kita teliti.
Saya mencontohkan misalnya mau meneliti budaya kerja atau mau meneliti kinerja atau mau meneliti hal-hal yang lain, maka kita bicara secara umum apa itu tentang budaya kerja yang terjadi pada kelompok masyarakat atau institusi baik swasta, pemerintah maupun swasta. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau sudah di paragraf 1 itu beberapa baris kita menyampaikan gambaran umum, maka berikutnya di paragraf 2 kita menulis aturan normatif. Jadi tulislah aturan normatif tentang apa-apa yang akan kita teliti. Kalau saya contohkan misalnya kita ingin meneliti budaya kerja, ya maaf saya mencontohkan budaya kerja, yang kebetulan tadi mungkin perkenalan saya kurang komplit. Jadi saya adalah memang di bidang manajemen ya, saya di Fakultas Ekonomi dan saya mengampu salah satunya adalah manajemen SDM. Maka ya saya ambil contoh yang saya paham adalah budaya kerja. Tapi bukan berarti yang lain tidak bisa dengan penulisan ini, tinggal menyesuaikan terutama bidang-bidang sosial ya. Mungkin nggak terlalu jauh. Nah, di dalam menulis aturan normatif adalah maka kita harus melihatnya secara misalnya undang-undang secara luas atau mungkin dengan keputusan menteri dengan tupoksinya ya, atau mungkin peraturan daerah atau aturan masyarakat institusi baik negeri maupun swasta tentang budaya kerjanya itu seperti apa aturannya. Nah, itu harus kita tulis di situ karena sebagai landasan juga. Nah, berikutnya di paragraf 3 teman-teman harus menuliskan pernyataan pakar. Nah, pernyataan pakar ini kadang-kadang saya lihat, saya baca yang dikutip justru definisi. Berbeda ya teman-teman antara pernyataan pakar dengan definisi. Kalau definisi nanti akan kita kutip terkait dengan variabel yang kita teliti adalah di bab 2 di tinjauan pustaka. Sementara di bab 1 adalah bukan dibolehkan tapi dianjurkan untuk menulis pernyataan pakar tentang apa? Tentang variabel yang kita teliti. Kalau definisi kan budaya kerja itu adalah bla bla bla. Tapi kalau pernyataan, contohnya seperti ini misalnya. Dengan budaya kerja yang baik, maka dapat meningkatkan kinerja. Menurut siapa? Menurut Bulan. Tahun kapan? Tahun diterbitkan 2023. Halaman berapa? 8. Contohnya seperti itu. Kenapa harus komplit dengan halamannya? Saya lihat kadang-kadang juga menulis sumber cukup dengan tahunnya. Ini jangan-jangan tidak membaca. Kita selaku masyarakat ilmiah ya harus by data dan kita harus banyak membaca referensi. Maka harus komplit dengan halaman berapa kita membaca pernyataan pakar tersebut. Ya, saya pesankan komplit tahun dan halaman. Bukan hanya di latar belakang, tapi semua yang terkait kita mengutip pendapat orang, teori orang. Nah, itu harus komplit dengan halamannya dari mana ditulis. Terkecuali mengutip hasil penelitian, itu boleh tidak ada halaman suku tahun. Nah, berikutnya di paragraf 4, teman-teman harus menuliskan fenomena. Fenomena itu apa? Fenomena itu adalah sesuatu yang terjadi, sebenarnya terjadi, tapi tidak seharusnya. Kenapa kita menulis fenomena? Kita harus ingat bahwa meneliti, ya, kita melakukan penelitian itu harusnya berangkat dari masalah. Kalau tidak ada masalah, kenapa kita harus meneliti? Nah, logikanya kan begitu ya. Jadi kita meneliti itu dasarnya adanya masalah atau fenomena. Tadi saya contohkan tentang budaya kerja. Nah, misalnya apa yang terjadi fenomena ini tentang budaya kerja, misalnya dengan budaya kerja yang baik dalam suatu institusi, kok kinerjanya menurun. Nah, ini kan fenomena.
Berarti yang fenomena adalah kinerjanya yang harus kita nanti teliti. Jadi sebagai variabel terikatnya adalah variabel Y adalah kinerja. Itu contohnya seperti itu. Berikutnya tentang paragraf kelima. Kalau kita sudah mengutip fenomena, maka harus di backup atau didukung oleh data empirik. Nah, itu baru by data ya. Jadi kita mengatakan ada masalah, ada fenomena, datanya tidak ada ya, berarti nggak komplit kan, nanti bisa menimbulkan fitnah kan itu. Maka data empirik ini penting juga ya. Jadi setelah kita sudah menyampaikan fenomena atau masalah, maka data empirik harus kita cantumkan juga di paragraf kelima. Nah, adapun data empirik ini bisa kita bagi menjadi atau jenisnya adalah bisa sekunder, primer ya. Kalau sekunder itu adalah data masa lalu yang bisa kita peroleh dari masyarakat, dari institusi baik pemerintah maupun swasta, atau orang-orang yang terkait di objek yang akan kita teliti, itu kita bisa mengambil data primer. Nah, sementara data sekunder. Nah, sementara data primer itu akan kita ambil nanti pada saat kita melakukan penelitian. Hanya untuk mendukung data empirik yang sebagaimana supaya tidak menimbulkan fitnah, maka kita harus melakukan prasurvei. Kalau data sekundernya tidak ada, data primer justru nanti kita saat meneliti, maka kita melakukan tindakan prasurvei atau survei pendahuluan tentang budaya kerja, tentang kinerja tadi. Ya. Nah, saran saya di sini kalau penelitian kita kuantitatif, maka biasanya data empirik ini kita tulis berupa angka-angka dalam bentuk tabel. Nah, kalau kualitatif itu bisa dengan naratif, tapi tetap harus ada sumbernya. Ya. Begitu. Nah, paragraf berikutnya adalah yang keenam, ya. Semakin mengerucut ya. Paragraf keenam ini adalah kita perlu mengutip hasil penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu yang mana? Yang sesuai dengan tema yang akan kita ambil. Kalau tadi kita mengambil budaya kerja dan kinerja, maka carilah atau ambillah hasil penelitian terdahulu yang relevan. Nah, yang saya maksud relevan juga harus up to date. Jadi hasil penelitian yang terbaru. Jangan sampai penelitian sudah lama, mungkin variabelnya sudah ada, fenomenanya sudah berubah, ya kan? Maka penelitian yang terbaru, ya. Jadi jangan penelitian yang sudah lama-lama. Nah, kemudian dari Anda mengamati atau mengutip hasil penelitian terdahulu, Anda harus jeli, harus mencari kebaruannya di situ nanti. Jadi novelty-nya kalau bisa akan dapat Anda peroleh dengan apa yang dimaksud dengan riset gap itu. Jadi riset gap itu adalah kesenjangan yang terjadi atau yang ada pada penelitian terdahulu. Katakanlah kalau Anda mencari atau mengambil penelitian terdahulu tentang budaya kerja dan kinerja umpamanya, terus diamati dari hasil penelitian itu ternyata ada kesenjangan yang mungkin pada waktu itu tidak terteliti atau belum atau lewat. Katakanlah misalnya dimensi budaya kerja kok kerjasama tim tidak ada misalnya. Nah, Anda harus fokus ke riset gap. Yang disebut riset gap adalah tadi kerjasama tim. Jadi kerjasama tim itu adalah sebagai riset gap dari hasil penelitian terdahulu. Nah, ini fokus, Anda akan fokus ke kerjasama tim. Nah, itu riset gap ya. Nah, dari riset gap tentu nanti akan diharapkan menghasilkan novelty atau kebaruan atau state of the art-nya muncul dari hasil penelitian Anda. Nah, kemudian terakhir betul-betul sudah mengerucut setelah semua tadi sudah kita susun, sudah kita kutip, maka baru
Anda bisa menentukan tema yang bagus gitu. Jadi tema itu bukan ngarang-ngarang akhirnya kan, karena by data semua kan. By data, apalagi sudah ada data empirik, sudah ada dukungan penelitian terdahulu, nah, baru Anda menemukan riset gap-nya. Nah, akhirnya begitu sudah menemukan riset gap, tergantung apakah Anda mau melakukan penelitian secara kuantitatif atau kualitatif. Kalau misalnya kuantitatif, berarti Anda mengambil beberapa variabel independen, mau budaya kerja dengan apa atau kerja sama tim dijadikan variabel X2-nya, kemudian tadi fenomenanya Y-nya adalah kinerja. Jadi bisa jadi pengaruh budaya kerja dan kerja sama tim terhadap kinerja karyawan pada PT Angin Tribut, contohnya seperti itu. Akan tetapi, apabila Anda ingin fokus dari riset gap itu tentang satu variabel saja, yaitu kerja sama tim, karena penelitian kualitatif memang variabelnya variabel mandiri, sehingga temanya adalah analisis efektivitas kerja sama tim untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT Angin Tribut. Nah, itu berarti kualitatif. Kualitatif berarti variabel mandirinya adalah kerja sama tim. Adapun dalam judul itu misalnya ada kinerja, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerjanya, ya, sebagai impact-nya jadinya. Tapi fokus penelitiannya sesuai dengan kesenjangan tadi, riset gap-nya adalah kerja sama tim. Begitu ya, kira-kira mungkin sudah cukup tentang paragraf-paragraf yang saya sampaikan. Artinya yang dimaksud segitiga terbalik sudah terurai tadi ya. Dari paragraf per paragraf menghasilkan sebuah tema yang menarik, yang mudah-mudahan akan menghasilkan kebaruan, menghasilkan novelty, state of the art-nya, ya, sehingga penelitian Anda akan bagus. Nah, itu teman-teman sebagai pengenalan pertama dari saya tentang materi, metode praktis menyusun proposal penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa, jangan bosan nanti sesi berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, dan di bawah ada nomor HP saya, bisa dihubungi by phone maupun dengan WhatsApp. Barangkali ada konsultasi yang mungkin perlu ditindaklanjuti atau kita diskusikan ya. Terima kasih, semangat pagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.